Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Hotspot Lover, selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Kita mampir dulu ke timnas Indonesia ya. Ini banyak banget yang minta kami bahas soal nasib Elkan Bagot. Kami belum bisa bahas soal ini sebab ya takutnya kalau kami bahas kan kalian tahu lah, masih banyak netizen kita ini yang SDM-nya rendah. Takutnya mereka ini salah mengartikan dengan apa yang kami ucapkan. Ujung-ujungnya apa? Mereka menghujat Elkan. Jadi kamu nggak mau ngebicarain banyak dulu soal ini ya. Takutnya nanti ada yang nggak ngerti, akhirnya kami yang disalahin, dianggapnya ngompor-ngomporin, padahal dia sendiri yang kagak ngerti. Kenapa kami bilang seperti ini? Sebab ya ini hal yang miris di negara kita loh. Attitude bangsa ini tuh semakin lama semakin rendah. Dikit-dikit ngehujat, dikit-dikit ribut, dikit-dikit rasis. Ini kan nauzubillah min zalik loh. Negara yang mayoritas muslim tapi kok attitude masyarakatnya makin kesini makin kesono. Jadi untuk Elkan Bagot kami nggak bisa beberkan kabar atau beritanya. Cuma yang kami tahu Elkan ini memang menghapus biodatanya soal timnas di Instagramnya. Tapi itu cuma biodata aja ya, postingan timnasnya masih ada kok. Ya kita harus memaklumi lah, Elkan ini kan baru 20 tahun lah, baru remaja lah, baru bocah lah, masih labil. Jadi biar PSSI aja yang bekerja ya untuk ngurusin Elkan. Kita nggak usah ikut-ikutan, paham ya? Cuma yang bisa kami informasikan adalah laga Indonesia lawan Tanzania. Jangan salah paham ya, ini bukan FIFA Match Day, nggak ada poin FIFA-nya lo ya. Ini tuh cuma uji coba biasa. Kenapa bisa uji coba biasa? Sebab baik Indonesia maupun Tanzania ini nggak mendaftarkan pertandingan ini ke FIFA. Akhirnya FIFA pun nggak mencatat ini sebagai kalender FIFA ya. Artinya di laga ini cuman training aja, alias uji coba aja. Makanya pinter-pinter Sintayong nih, jangan sampai cuma laga uji coba terus banyak pemain yang cedera. Akhirnya saat melawan Irak dan Filipina ompong. Lanjut kita ke berita klub. Kita mulai dari dua klub yang resmi ditinggal pemainnya nih. Ada Persis Solo yang ditinggal Jamerson Xavier yang resmi mengakhiri kerjasama dengan Persis Solo dan ini diunggahnya di akun Instagramnya. Kemudian ada Jefferson Aziz resmi pamitan dari Bali United dan kemungkinan masih banyak yang akan pamit nih sebab ini adalah akhir kompetisi. Nah kita akan lihat nih siapa aja yang akan pamit dari klubnya saat ini. Nah tim yang satu ini justru berbeda 180 derajat. Malah tim yang pertama welcome duluan cuy. Ya ini tim Bajul Ijo Persebaya jadi tim yang paling gercep nih. Ucok, Rivera itu udah diumumin ya. Tinggal Rashid, Gilson, Malik dan Koko dan lain-lain. Nah kira-kira ada lagi nggak ya yang akan segera diumumin? Kan pemain asing itu 8 musim depan. Sekarang udah ada Bruno, Rashid, Gilson, Ucok, dan Rivera. Baru 5. Berarti tinggal 3 lagi nih. Siapa ya 3 lagi? Ada yang tahu? Silahkan komen aja. Dari PSIS kabarnya justru akan merekrut mantan gelandang serang Badak Lampung FC Fernandinho. Pemain berusia 29 tahun ini musim ini main di Liga Malta bersama klub Marsasco. Tampil sebanyak 23 kali, cetak 4 gol dan 5 assist. PSIS bisa mendatangkan Fernandinho dengan secara gratis sebab kontraknya akan habis di Juni 2024 ini. Dari Persija kemungkinan akan ditinggalkan salah satu gelandangnya yakni Hanif Syabandi. Ini udah pernah kami bahas ya di awal musim jika Hanif ini akan keluar dari Persija di akhir musim ini dan ternyata ini jadi kenyataan. Kabarnya ada beberapa klub yang menjadi tujuan pemain asal Bandung ini seperti Arema, Persebaya, Persik Kediri dan Persib Bandung. Nah, kabar terbaru yang kami dapat, Hanif ini justru terpantau udah sepakat alias deal dengan Persib musim depan. Emang bisa ya Persib ngedapatin
pemain dari Persija? Kan Persija masih kena sanksi. Ya bisa lah, masa belum ngerti juga, kan kami udah sering jelasin. Selama pemain itu udah nggak ada kontrak dengan Persija, kan artinya dia pemain bebas, bukan pemain Persija lagi. Artinya dia boleh dong diambil oleh siapapun, kecuali kalau dia ini masih punya kontrak di Persija. Ini baru susah. Jadi untuk Hanif ini statusnya saat ini adalah tanpa klub. Kenapa tanpa klub? Sebab kontrak Hanif ini udah habis di bulan Maret kemarin. Dari Madura United, winger Madura United asal Jember, Bayu Gatra. Ini lagi dirumori nih akan ke Persib musim depan. Apalagi usai Bayu ini tertangkap kamera lagi diskusi dengan Boyan Hodak saat usai final Championship Series kemarin. Bayu Gatra dan Boyan Hodak ini tuh pernah satu tim loh di PSM di tahun 2019 silam. Musim ini Bayu Gatra ini tersingkirkan di Madura, cuma tampil 3 kali tanpa cetak golan, tanpa assist juga. Nah, kalau benar Persib membidik Bayu Gatra, ini artinya Persib mendapatkan Bayu Gatra secara gratis, sebab kontraknya udah habis nih usai Championship Series kemarin. Lalu ada Malut United yang mencapai kata sepakat dengan gelandang asal Portugal Adriano Duarte Castanheira. Musim lalu Castanheira ini main di Liga Armenia. Tampil sebanyak 29 kali, catat 3 gol dan 3 assist. Malut United dapatkan Castanheira dengan gratis sebab kontraknya habis di Juni ini. Inilah video keseruan pertandingan antara UCL Legend versus Garuda Legend. Di sini kita bukan ngelihat soal skor ya, tapi yang dilihat adalah keseruan dan pengalaman. Meskipun nggak kalah telak-telak amat kalahnya Garuda Legend ya di sini ya. Tapi di sini kita bisa lihat ya, kualitas pemain yang main di Eropa ini emang beda cuy. Para pemain UCL Legend ini kemampuannya nggak hilang sama sekali loh, masih tetap oke dan tetap hebat loh. Inilah salah satu alasan kenapa Sintayong itu nggak pernah setuju kalau pemain timnas ini main di Liga 1. Sebab kemampuan pemain akan terus berkurang jika main di liga yang amburadul. Kita lihat Kakak, Carlos, Sido, Pires dan lain-lain ini masih fresh dan masih oke loh performanya di angka usia 40-an melawan Syahrian dan Evan Dimas yang usianya masih usia emas. Gak kalah loh mereka ini dari pemain-pemain muda. Inilah yang harus dicontoh oleh para pemain kita. Kenapa? Karena program pelatihan di luar negeri itu memang berbeda dengan program pelatihan di klub Indonesia. Makanya wajar kalau Sintayong ini lebih memilih pemain diaspora ketimbang pemain lokal. Oke, kemarin ini banyak banget yang nanya saya di DM. Ini soal kenapa Rivera yang terpilih jadi pemain terbaik Liga 1 padahal kompetitornya lebih bagus. Ya, itu kami udah jelasin ya kemarin ya di video. Jika yang namanya pemilihan pemain terbaik itu dipilih oleh LIB, PSSI, para kapten klub dan juga para jurnalis. Ya mungkin saja kemarin saat voter itu suara Rivera ini paling tinggi, makanya Rivera yang jadi pemenang. Meskipun ya kita tahu lah, dari sejarah kita musim ke musim sejak tahun 1994 itu jarang banget ada tim yang juara tapi sekaligus pemain terbaiknya dari tim itu juga ada sih, tapi jarang banget. Nah, di sini kita akan bedah dan coba cari tahu sebagai pelajaran sejarah juga. Ada siapa aja sih pemain-pemain yang jadi pemain terbaik tapi timnya juara juga. Dimulai di tahun 1994, pemain terbaik itu adalah Widodo Ceputro dari Petrokimia Gresik. Sementara juaranya adalah Persib Bandung yang mengalahkan Petrokimia di final. Kenapa bukan Sutiono Lamso yang jadi pemain terbaik? Sebab Sutiono Lamso adalah top scorernya dan juga pembawa Persib ke juara. Kenapa bukan Sutiono Lamso? Dari sini aja dimulai kontroversi loh. Begitupun di tahun 95-96, pemain terbaik itu adalah Roni Wabia dari Persipura. Sementara juaranya adalah Martrans Bandung Raya. Kenapa bukan Ferry Sandria yang jadi pemain terbaik? Sementara Ferry Sandria adalah top scorer dan juga membawa Bandung Raya ini jadi juara.
Begitupun di tahun 96-97, pemain terbaiknya adalah Nur Alim dari Bandung Raya, padahal juaranya Persebaya, dan juga top skorernya Jackson Tiago dari Persebaya. Barulah di tahun 98-99, pemain terbaik itu adalah Ali Sunan dari PSIS, dan juaranya juga PSIS meskipun top skorernya itu Kurniawan Dwi Julianto dari Pelita Bakri. Di tahun 99-2000, pemain terbaik itu adalah Bima Sakti dari PSM, sekaligus menjadi juara ya waktu itu, meskipun top skorernya adalah Bambang Pamungkas dari Persija. Di tahun 2001, pemain terbaik itu Bambang Pamungkas dari Persija, sekaligus Persija pun jadi juara, tapi top skorernya adalah Bako Sadisu dari Barito. Di tahun 2002, pemain terbaik itu adalah Ilham Jaya Kesuma, sekaligus top skorernya waktu itu, tapi juaranya adalah Petrokimia Gresik. Di tahun 2003, pemain terbaiknya itu adalah Musikan dari Persik Kediri, sementara juaranya juga Persik Kediri ya, tapi top skorernya adalah Oscar Aravena dari PSM Makassar. 2004, pemain terbaik itu adalah Pornario Astaman dari PSM, tapi top skorernya adalah Ilham Jaya Kesuma dari Persita, sementara juaranya adalah Persebaya. 2005, pemain terbaiknya adalah Christian Warobai dari Persipura, sekaligus membawa Persipura juara juga ya, tapi top skorernya adalah Christian Gonzalez dari Persik Kediri. 2006, pemain terbaik itu adalah Maman Abdurrahman dari PSIS, dan juaranya malah Persik Kediri ya. Top skorernya Christian Gonzalez dari Persik Kediri. 2007-2008, pemain terbaiknya adalah Zahrahan dari Sriwijaya FC, sekaligus membawa juara Sriwijaya waktu itu ya, tapi top skorernya adalah Christian Gonzalez dari Persik Kediri. 2008-2009, pemain terbaiknya itu adalah Boas Solosa, sekaligus ini triple nih buat Boas Solosa, top scorer iya, juara pun iya. 2009-2010, pemain terbaiknya adalah Kurnia Mega dari Arema, sekaligus membawa Arema juara waktu itu, tapi top scorernya adalah Aldo Barreto dari Bontang FC. 2010-2011, kembali Boas Solosa hat-trick nih, top skor iya, pemain terbaik iya, juara pun iya. 2011-2012, pemain terbaiknya adalah Kate Kayambagam dari Sriwijaya FC, sekaligus membawa Sriwijaya FC juara waktu itu, tapi top skorernya adalah Alberto Gonzalez dari Persipura. 2013, pemain terbaiknya adalah Boas Solosa. Ini hat-trick ketiga nih buat Boas nih. Top scorer iya, pemain terbaik iya, dan juga juara pun iya. 2014, pemain terbaiknya adalah Ferdinand Sinaga dari Persib, sekaligus membawa Persib juara. 2015-2016 nggak ada, sebab nggak ada kompetisi ya. Barulah 2017, pemain terbaiknya adalah Paulo Sergio dari Bayangkara FC, sekaligus membawa Bayangkara FC juara, tapi top skorernya Silvano Convalius dari Bali United. 2018, pemain terbaiknya adalah Rohit Chan dari Persija, sekaligus membawa Persija juara, tapi top skorernya adalah Alexander Rakik dari Persikabo ya. 2019, pemain terbaiknya adalah Renan Silva dari Borneo FC, tapi top skorernya adalah Marco Simic dari Persija, dan juaranya justru Bali United. Ini ya nggak nyambung juga sih. 2021, pemain terbaik itu adalah Taisei Marukawa dari Persebaya, tapi top skorernya adalah Ilyas Pasoyevic, sekaligus membawa Bali United juara. Musim kemarin, pemain terbaiknya itu adalah Wiljam Pluim dari PSM, sekaligus membawa PSM juara, meskipun ya top skorernya adalah Matius Pato dari Borneo FC, tapi ini nyambung. Jadi kenapa nyambung? Karena juara dan pemain terbaik itu dalam satu tim gitu. Nah, ini sama beda dengan musim ini, juaranya Persib, top skorernya Persib, kenapa pemain terbaiknya justru dari Madura United? Jadi memang sejak 94 itu cuma Boas Solosa yang mampu hat-trick, juara, top scorer, sekaligus juga pemain terbaik, yakni 3 kali malahan, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013 juga.
Ini wajar sebab ya sebuah tim juara itu, apalagi pemainnya top scorer ya harusnya jadi pemain terbaik. Inilah yang hal yang masuk akal gitu loh. Tapi memang di musim ini tuh paling kontroversi sebab ya kenapa kontroversi? Dari segi gol, assist, cetak peluang dan kontribusi mungkin bisa dibilang Siro harusnya lebih unggul dibanding Rivera. Dari gol pun lebih tinggi, dari assist lebih tinggi. Dari buka peluang, tembakan ke gawang, Siro unggul jauh dari Rivera. Entahlah, kami pun nggak tahu ini.